Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Sedang rasanya saya Omil Hayadi kembali hadir menyapa Anda di ruang publik. Pemirsa, seperti biasa ruang publik akan membahas tema-tema yang menarik di mana kali ini kita akan mendekati waktu pemilu 2024. Dan saya telah kehadiran tamu spesial. Saya langsung sapa terlebih dahulu ada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Elan Suherlan SH. Halo Bapak, gimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Sekali Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak, ini menjelang pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilakukan di Indonesia, di mana mulai dari pemilihan kepala daerah, calon legislatif, bahkan pemilihan presiden seperti itu sendiri. Dan Kejaksaan ini merupakan salah satu lembaga pemerintah dan juga penegakan hukum di Indonesia. Dan untuk peran Kejaksaan sendiri dalam menyongsong pemilu 2024 nanti seperti apa Pak? Silakan. Makasih. Omil, para pemirsa sekalian, bahwa memang tahun depan adalah tahun politik dan untuk tahapannya sudah dimulai di tahun sekarang. Kemarin ada untuk pendaftaran calon legislatif dan sudah selesai, dan ini ke depan terus ada tahapan-tahapannya sampai nanti di tanggal 14 Februari itu ada pemilihan untuk presiden dan legislatif. Nanti di bulan November baru pemilihan presiden. Nah, kaitannya dengan kejaksaan, bagaimana kesiapan dan perannya, tentunya kita udah siap dalam artian begini, bahwa kejaksaan itu sesuai dengan tugas kewenangannya kan ada 3 ya, di pasal 30 Undang-Undang 11 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang tahun 2004, bahwa ada 3 kewenangan atau tugas kejaksaan. Yang pertama di bidang pidana, di bidang perdata, dan bidang ketertiban umum. Nah, tentunya kaitannya dengan pelaksanaan pemilu ini dari 3 bidang itu, ya, kejaksaan tentunya punya tugas masing-masing. Misalnya di bidang pidana juga nantinya kejaksaan akan menangani kaitannya dengan pidana tindak pidana pemilu, ya. Kemudian juga di bidang perdata data usaha negara, nanti karena kejaksaan adalah juga merupakan jaksa pengacara negara, nantinya juga harus dan kami sudah siap juga untuk nanti menjadi jaksa pengacara negara untuk KPU, dalam hal ini penyelenggara negara. Dan terakhir adalah ketertiban umum, ya, kaitannya tentunya yang kita laksanakan adalah salah satunya adalah tugasnya adalah untuk kesadaran masyarakat. Yang dimaksud kesadaran masyarakat kaitannya dengan pemilu adalah nanti bagaimana kejaksaan mensosialisasikan kaitannya dengan pemilu. Jadi kalau ditanya udah siap, kita udah siap. Termasuk juga kita sudah dibentuk posko pemilu. Itu ada di Kejaksaan Tinggi dan ada di 10 Kejaksaan Negeri plus 2 cabang Kejaksaan Negeri. Yang jadi ada pada di Provinsi prinsipnya Jambi, Pak, pada prinsipnya kami udah siap seluruh aparat kejaksaan untuk menyongsong pemilu 2024. Ya, oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 wewenang dari Kejaksaan sendiri, yaitu menangani tindak pidana pemilu, kemudian juga di bidang perdata dan tata usaha negara, dan juga di bidang ketertiban umum dengan dibentuknya posko-posko pemilu di setiap satuan kerja. Dan untuk tindak pidana pemilu sendiri, Pak Kajati, ini seperti apa sih sebenarnya bentuk tindak pidana pemilu yang harusnya nanti dilakukan penanganannya di Kejaksaan nanti? Jadi di kaitannya dengan tindak pidana pemilu, kita tergabung dalam Gakumdu. Ya, Gakumdu. Jadi nanti itu ada Gakumdu. Nah, misalnya di Kejaksaan Tinggi juga ada Gakumdu, kemudian di Kejaksaan Negeri juga ada Gakumdu. Nah, Gakumdu ini ada tidak hanya kejaksaan di sana, yaitu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Nah, inilah nanti dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana pemilu, nanti kami tergabung dalam Bawaslu, sehingga nanti setiap penanganan tindak pidana pemilu nanti semua dibahas dalam satu
tadi ya Gakumdu, sehingga nanti dipilah-pilah mana yang bisa istilahnya kemudian diproses, mana yang enggak, itu nanti dari putusan dari Gakumdu itu. Jadi nanti tidak hanya kejaksaan yang menentukan oh ini bisa maju atau enggak gitu, tapi nanti dari Gakumdu baru maju untuk kalau itu prosesnya untuk misalnya litigasi atau kemudian ke pengadilan, itu dari Gakumdu. Oke, baik. Nah, Ya. ada Gakumdu di sini, di mana ada 3 lembaga yang bekerja sama dan juga bersinergi seperti itu, kepolisian, Bawaslu, dan juga kejaksaan. Untuk mekanisme penyelesaiannya, misalnya ada tindak pidana pemilu, itu nanti seperti apa penyelesaiannya? Ya tadi saya sampaikan, nanti kalau ada laporan, kemudian ada laporan dari masyarakat misalnya, nanti kita diproses, nanti dibahaslah bertiga itu nanti, ya dibahas, ya bagaimana itu nanti apakah ini masuk ke ranah pidana pemilu atau bukan gitu. Nanti dibahas bertiga, dan kami juga dari Kejaksaan Tinggi sudah menyiapkan jaksa-jaksa pemilu, jadi untuk meningkatkan kompetensi dalam penanganan tindak pidana pemilu sudah dilakukan ya. Tidak hanya intern tapi juga semacam pelatihan-pelatihan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari stakeholder sudah dilakukan ya. Jadi kawan-kawan nanti ada yang menangani khusus untuk pemilu, dan untuk pemilu ini nanti yang menangani adalah bidang tindak pidana umum ya, karena kita kan ada Pitsus ya, nanti ada tadi sudah saya sampaikan di kaitannya dengan tindak pidana kan ada pidana umum, ada pidana khusus. Nah, untuk pemilu ini adalah nanti untuk tindak pidana umum ya. Tindak pidana umum seperti itu. Dan untuk posko pemilu sendiri, Pak Kajati, ini sudah disiapkan, sudah diatur sedemikian rupa nantinya untuk membantu proses pemilu serentak 2024 nanti. Apakah nanti masyarakat yang memiliki ataupun ingin melaporkan itu bisa langsung melaporkan ke posko pemilu, dan prosesnya nanti seperti apa? Ya, nanti untuk posko pemilu tentunya ini bagian dari satu komitmen ya. Komitmen dari kami selain juga untuk mendukung proses pemilu 2024, itu adalah menunjukkan bahwa kami ini ada keterbukaan publik ya, dan pelayanan publik juga, sehingga nantinya untuk ada misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, silahkan untuk langsung melaporkan ke posko pemilu. Tentunya dari posko itu nanti kami akan menganalisa, dan di sini nanti bidang intelijen yang menjadi istilahnya yang nanti yang menangani, yang mengolah, nanti dipilah-pilah seperti apa nanti pengaduan-pengaduan yang masuk. Sekali lagi saya katakan ini adalah bukti bahwa kejaksaan sangat terbuka dan transparan ya. Silahkan ya melakukan pengaduan, dan khususnya dengan pemilu kita buat posko. Makanya posko ini tidak hanya di Kejaksaan Tinggi, tapi semua di Kejaksaan Negeri, di 10 Kejaksaan Negeri saya sampaikan tadi, dan di 2 cabang itu sudah ada. Sekarang juga sudah berfungsi. Ya. Baik, artinya masyarakat di tengah tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini, masyarakat sudah mulai bisa melakukan laporan di posko pemilu seperti itu, Pak Kajati. Dan kita kembali lagi ke tindak pidana pemilu. Ini menarik karena setiap pelaksanaan pemilu pasti saja ada tindak pidana. Dan untuk Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri, bahkan mungkin dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, apakah pernah melakukan ataupun juga penanganan perkara tindak pidana pemilu? Ya pastinya pernah sih ya. Kemarin ada, itu kan tindak pidana itu kan macam-macam. Misalnya ada politik uang lah, ya politik uang, atau kaitannya dengan misalnya bagaimana offset lah ya, offset dalam artian terutama biasanya pejabat publik ini, pejabat publik yang melakukan misalnya tidak netral lah dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa yang sudah kita tangani, ya juga ada beberapa yang kaitan dengan pejabat publik juga gitu. Ya, tapi intinya kita tetap akan profesional, kita akan objektif ya untuk menangani semua kaitannya dengan tindak pidana pemilu. Artinya memang kejaksaan itu netral ya, netral juga termasuk dalam penanganan perkaranya gitu. Nanti tidak akan
misalnya karena ini warna ini gini, warna ini nggak ada. Ya, bahwa kita nanti akan profesional aja. Semua akan kita selesaikan, ya. Syaratnya adalah tentunya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Itu saja, ya. Kalau yang lain tidak ada. Baik. Dan ini menarik Pak Kajati, di mana memang tindak pidana pemilu ini perlu kita antisipasi, gitu. Apalagi sudah pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu setiap pemilihan umum ataupun juga pilkada serentak. Dan mungkin dari bidang tindak pidana umum sendiri, apakah ada upaya preventif yang dilakukan agar tidak terjadi di kemudian hari? Ini tadi kita kan ada 3 bidang ya, ada penegakan hukum, ada kemudian jaksa pengacara negara, dan terakhir ada ketertiban umum. Nah ini yang di ketertiban umum lah yang nanti yang kaitannya dengan tadi Deomi mengatakan bagaimana nih antisipasi untuk preventif. Ya tentunya kita salah satunya adalah kita melaksanakan tugas atau kewenangan yang ketiga, yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum, dan intinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Itu bentuknya kan macam-macam, ada penerangan hukum, ada ada penerangan hukumnya, ada penyuluhan hukum, kemudian ada jaksa masuk sekolah dan sebagainya ya. Karena ini juga penting ya, terutama sekarang ini kan banyak pemilih-pemilih yang pertama pemilih milenial lah. Nah ini kan mereka baru nih pertama untuk ikut dalam pemilihan umum. Nah ini juga kami dari khususnya di bidang intelijen itu sudah melaksanakan program-program penyuluhan maupun penerangan hukum ya. Kalau penerangan hukum untuk instansi dan sebagainya ya, kaitannya dengan tindak pidana kegiatan pemilu. Salah satunya itu bagaimana supaya meminimalisir lah ya untuk terjadinya tindak pidana pemilu. Artinya memang tindakan preventif yang sudah dilakukan melalui bidang ketertiban umum, bidang intelijen yang sudah melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan termasuk juga kegiatan kita saat ini, Pak Kajati. Termasuk hari ini yang kita atau saya hadir di sini ya, salah satunya itu adalah jadi bagian dari tugas dan kewenangan kita, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oke, baik. Nah, untuk seterusnya Pak Kajati, ini sudah sebentar lagi kita akan masuk pada tahapan pemilu yang lebih spesifik seperti itu. Dan apakah sudah dilakukan kerjasama dengan penyelenggara pemilu itu sendiri? Contohnya seperti KPU dengan Kajati. Dengan KPU kita sudah, dengan Bawaslu juga sudah. Kami koordinasinya sudah berjalan dengan baik. Malah kawan-kawan dari kami ini sudah ada semacam, kemarin kita sudah koordinasi dengan Bawaslu ya, supaya nanti di Bawaslu pun ada satu tempat untuk kami gitu, untuk kami, sehingga nanti koordinasinya nggak susah. Ya, nanti ada jaksa yang akan bukan ditempatkan ya, jadi nanti secara bergilir itu nanti kan kami jaksanya banyak nanti ya, nanti semacam nanti ada di posko itu untuk koordinasi gitu. Jadi tidak hanya kita misalnya MOU sudah, MOU kan itu di atas kertasnya ya, tapi realnya kita sudah jalan, koordinasinya sudah baik. Intinya supaya nanti penanganan penyelesaian misalnya untuk tindak pidana pemilu juga supaya lebih cepat kan. Intinya kan pelayanan supaya masyarakat juga nanti cepat terlayani, tentunya pelaporannya bisa cepat selesai. Oke, baik. Pak Kajati, kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai seperti apa peran kejaksaan dalam menyongsong pemilu 2024. Kita akan rehat sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Anda kembali bersama kami di Ruang Publik, pemirsa, dan masih membahas terkait kesiapan kejaksaan dalam menyongsong pemilu 2024 dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Elan Suherlan. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas sedemikian rupa peran dari kejaksaan sendiri dalam mendukung
pemilu serentak 2024, mulai dari ada 3 bidang nantinya yang akan berperan seperti itu Pak Kejati, dan pihak Kejaksaan sendiri juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan juga KPU. Dan selanjutnya Pak Kejati ini membahas mengenai kita banyak sekali saat ini masyarakat percaya dengan informasi yang ada di media sosial seperti itu. Gampang sekali terprovokasi dengan berita-berita yang viral. Seperti calon legislatif yang memiliki track record yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana. Sedangkan ia sudah melakukan pendaftaran seperti itu pada pemilu serentak 2024 nanti. Dan untuk hal seperti ini, menanggapi black campaign ataupun juga kampanye hitam ini Pak Kejati, apa yang akan dilakukan Kejaksaan sendiri dalam memproses laporan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut? Ya, ya memang di era sekarang ini tentunya banyak hal yang harus kita antisipasi ya. Kalau kami sih melihatnya juga, ayo sama-sama lah mengingatkan juga masyarakat Jambi bahwa tidak semuanya berita yang tayang ya di media sosial, tidak semuanya berita-berita yang ada itu. Yang penting adalah bahwa kita harus bijak ya. Bijak juga, membacanya bijak, kemudian yang paling penting adalah menanggapinya bijak ya. Nah, tadi disampaikan bahwa misalnya saling menjatuhkan lah, atau kadang-kadang bukan saling ya. Ada orang yang sebetulnya di luar daripada mereka yang melakukan seperti itu ya. Ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa media sosial itu sekarang sudah luar biasa dan akan gampang juga, Nah, ini kembali ke kita ya selaku masyarakat. Nah, bagaimana sekarang pihak Kejaksaan menanggapi hal seperti itu? Tentunya kami dalam kesempatan ini juga menghimbau bahwa agar tadi saya sampaikan jangan sampai cepat ya. Cepat misalnya menanggapi, kemudian mengomentari, kemudian memviralkan. Nah, ini yang paling penting nih, memviralkan istilahnya yang disampaikan oleh Deomi tadi, misalnya kampanye hitam ya, si A begini, si B begini. Nah, ini yang kembali kepada kita semua ya. Kalau kita tidak memviralkan, sebetulnya masyarakat juga nanti tidak akan cepat ya seperti itu ya. Nah, untuk itu kaitannya dengan penegakan hukum, tentunya kita nanti akan melihat ya. Tentunya ini harus ada laporan. Pertama harus ada laporan, tentunya laporan. Kemudian nanti kita melihat ya, apakah ini termasuk kampanye hitam atau dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kemungkinan ini di era digitalisasi ini yang akan terjadi nih, yang akan terjadi. Dan kami tentunya tidak hanya akan melakukan penegakan hukum, ya, kami selalu mengingatkan bahwa jangan sampai ada hal-hal yang tidak sebetulnya hanya hoak misalnya, kemudian berkembang. Nah, ini nanti akan bagian dan sedang juga bagian dari kami dalam penyuluhan hukum ya, supaya masyarakat itu bijak bermedia sosial. Saya rasa itu. Oke, artinya memang diharapkan masyarakat itu lebih selektif seperti itu sebelum memviralkan ataupun juga membagikan informasi yang didapat, apalagi mendekati pemilu 2024 ini. Karena nantinya juga itu kalau memviralkan nanti bisa yang memviralkan nanti yang kena, kan gitu kan? Ya, jadi malah kan sekarang tuh bukan banyak ya, ada orang yang yang jadi objek itu sendiri tidak tahu ya, justru kemudian dipiralkan, nah nanti itulah yang kena nanti ya, yang memviralkan ini sendiri nanti yang kena ya. Oke, baik. Dan memang masyarakat yang memviralkan informasi yang tidak benar ini akan dikenakan pidana seperti itu ya Pak Kajati ya? Ya, nanti kita lihat misalnya itu kan ada undang-undang ITE juga, nah hati-hati juga itu ya. Dan ini kita juga melihat bahwa sudah banyak masyarakat yang terkena dengan undang-undang ITE ini, gitu. Nah, ini juga apalagi
dengan kondisi kita menjelang pemilu 2024. Nah, ini pastinya akan lebih banyak lagi gitu ke depan. Nah, inilah yang harus sama-sama para pemirsa, kemudian juga masyarakat Jambi untuk berhati-hati lah ya bermedia sosial. Oke, baik. Ini berbicara mengenai viral, Pak Kajati, mungkin kita agak sedikit melenceng dari tema kita. Ini ada yang sedikit viral di Jambi beberapa waktu terakhir tentang kejaksaan sendiri. Nah, di forum ini mungkin Pak Kajati akan mengkonfirmasi sebenarnya apa yang terjadi dan seperti apa penyelesaiannya saat ini tentang Kabag Hukum Pemkot Jambi yang melaporkan siswi SMP ke Polda Jambi. Itu seperti apa? Terima kasih, Daomi. Ini juga kesempatan buat kami untuk menyampaikan informasi bahwa sebetulnya kemarin juga dari Asintel sudah menyampaikan. Yang pertama adalah memang Kabag Hukum ini berasal dari kejaksaan. Nah, itu memang jaksa sekarang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikaryakan, dalam arti bertugas di instansi lain, tidak hanya di Jambi, banyak, malah kalau nggak salah ratusan jaksa yang juga berdinas ya, atau berkarya di tempat lain, tidak hanya di Pemda, ada di kementerian, malah di kementerian itu sekarang ada yang eselon 1 itu ada sekitar 3 ya. Misalnya di Kementerian Hukum HAM itu ada Dirjen Perundang-undangan, itu juga jaksa dari kejaksaan, kemudian dikaryakan di sana. Kemudian juga dari Irjen Kementerian Pertanian juga itu jaksa juga. Ya. Ada 2 atau 3 lagi yang posisinya sudah di eselon 1 lah. Kemudian di Menko Polhukam ya, deputinya itu juga dari kejaksaan dan itu selalu dari kejaksaan. Jadi banyak jaksa yang dikaryakan dan diminta oleh kementerian dan Pemda. Tidak hanya itu, ada dari OJK juga ada, kemudian dari lembaga lain lah. Saya ini termasuk, saya ini termasuk yang pernah dikaryakan ini. Saya sekitar 2 tahun 10 bulan, saya jadi Kepala Biro Hukum BP Batam. Nah, saya juga pernah 2 tahun di sana. Jadi sebetulnya hal yang biasa ya, hal yang biasa dan itu diminta. Waktu saya ke BP Batam itu pun diminta oleh BP Batam bahwa kami untuk membantu ya, khususnya di bidang hukum ya, penanganan hukum untuk membantu BP Batam. Ini pun sama kemarin. Jadi Kabag Hukum ini, Saudara Gema ini diminta oleh Pemkop Jambi untuk menjadi Kabag Hukum di Pemkop Jambi ya. Jadi bukan kita yang mau ke sana, tapi memang kebutuhan seperti itu. Dan itu banyak sekali. Diperbolehkan seperti itu, Pak ya? Iya, saya bilang ratusan itu. Ratusan jaksa yang istilahnya berkarya ya di instansi di luar kejaksaan. Ya. Nah, kaitannya dengan yang kemarin, makanya kemarin disampaikan oleh Pak Asinte dalam konferensi pers bahwa yang bersangkutan itu kemarin posisinya ya, kedudukannya itu selaku Kabag Hukum Kota Jambi, bukan bagian dari kejaksaan. Nah, jadi tapi statusnya pegawai dan jaksa di kejaksaan. Tapi pada saat ini itu adalah bagian dari Pemkot Jambi. Ya, jadi kalau misalnya dipiralkan bajunya pakai baju jaksa, ya benar sih jaksa gitu. Tapi dalam hal ini tugasnya adalah kemarin selaku Kabag Hukum. Jadi pada saat kemarin melaporkan itu memang ranahnya selaku Kabag Hukum. Kabag Hukum Jambi mewakili Pak Wali Kota melaporkan kasus yang kemarin itu ke Polda, itu ansih ya posisinya sebagai Kabag Hukum Jambi, Kota Jambi ya. Tidak ada kaitannya dengan kejaksaan. Kemarin sudah kita tegaskan. Kalau statusnya statusnya jaksa dan itu dikaryakan. Dan saya sampaikan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, ratusan ya.
Tuh, Baik. Diomi. Ya. Artinya tidak ada rangkap jabatan seperti itu. Tidak sih? ada, Ya. tidak ada. Jadi gini, statusnya itu ini hanya statusnya jaksa fungsional aja, dalam artian ada di Kejaksaan Tinggi itu saudara Gema itu hanya administrasi aja. Ya. Administrasinya di kami selaku jaksa fungsional gitu. Semua pun yang berkarir atau berkarya di luar kejaksaan itu statusnya jaksa fungsional Ya. gitu. Yang dikaryakan di tempat lain. Jadi tidak ada rangkap jabatan gitu. Tukinnya pun di sana. Kejaksaan nggak bayar tukin untuk saudara Gema dan yang lain itu nggak ada gitu. Ya. Baik. Dan ini Gempa menjadi ya. gempa, dan ini juga meluruskan kepada Ya. masyarakat terkait informasi yang tidak ada rangkap jabatan, Yang nggak kemudian juga ada, bukan ya. Mewakili kejaksaan untuk melaporkan dari siswi yang Ya. viral tersebut. Ya. Baik, ini menarik Pak Kajati, kita berbicara mengenai pejabat publik Ya. yang menjadi sorotan masyarakat saat Ya. ini. Netizen berlomba-lomba mencari kesalahan seperti itu dan kemudian memviralkan dan diproses. Sudah banyak kasusnya yang diproses penegakan hukum. Dan untuk pemilu sendiri, Pak Kajati, pemilu serentak 2024 nanti ini, apakah pejabat publik ataupun juga ASN ini sudah, maksudnya bisa ikut berpolitik atau melakukan politik praktis gitu, seperti itu pada pemilu serentak 2024 nanti? Kalau berpolitik praktis berarti kan ikut. Ya. Jelas nggak boleh, ya. Itu di undang-undangnya sudah ada. Di undang-undang mengenai ASN, ya, nomor 5 tahun 2014, nah itu sudah disebutkan Ya. bahwa ASN, karena ini kaitan dengan jaksa ya, jaksa juga kan ASN ini Ya. statusnya ya. Jadi ASN ini tidak boleh diintervensi politik. Ya. Nah itu jelas di pasal 14 bisa dilihat, itu menunjukkan bahwa ASN ya termasuk pejabat publik tuh ASN ya, itu harus netral, clear itu. Jadi kalau mau berpolitik silahkan mundur gitu. Tapi nih ada catatannya, tapi ASN juga punya hak untuk memilih. Ya, berpartisipasi seperti Memilih ya, bukan dipilih, memilih. Nah itu di undang-undang mengenai HAM udah jelas juga tahun 99 bahwa ASN aja bisa memilih itu. Tapi ASN kalau mau dipilih harus mengundurkan diri, ada prosesnya itu gitu. Ya. Oke, baik. Artinya memang ASN sudah clear tidak boleh ikut ataupun juga netral seperti itu dalam berpolitik, tapi juga boleh menggunakan hak pilihnya. Boleh. Pada pemilih. Harus malah Ya. hak pilih harus supaya jangan golput kan gitu. Iya, baik. Oke, Pak Kajati. Iya. Namun ini menarik. Kadang-kadang ada informasi terkait ASN yang ikut berpolitik. Nah, apa sih sebenarnya menyebabkan ASN itu tidak netral dalam pesta demokrasi atau pemilu, Pak Kajati? Diiming-imingkan dengan jabatan barangkali? Ini mungkin perspektifnya bisa dilihat ya. Kalau saya sih melihat misalnya dari perspektif kekerabatan ya. Bisa jadi kan. Misalnya si A nih ASN. Nah, ternyata adiknya yang bukan ASN, dia ikut misalnya pileg atau pilkada. Nah, ini salah satunya ini nih yang bisa juga ya. Misalnya karena ini saudara, nggak enak dan sebagainya misalnya itu ya. Nah, di perspektif yang lain juga, perspektif yang lain itu adalah misalnya tadi sampaikan Omi bahwa ini ada hubungan ya, hubungan atasan bawahan dan lain sebagainya misalnya. Intervensi seperti itu. Nah, itu kalau intervensi kan dari atasan ke bawahannya juga. Nah, ini bisa saja terjadi, ya, karena memang namanya juga berpolitik ya, berpolitik. Misalnya atasan tiba-tiba mau nyaleg, nah bawahannya ya secara psikologis mungkin bisa aja gitu. Oh, saya harus milih dia, saya harus mensukseskan dia gitu. Jadi ya itulah menurut saya aspeknya bisa kekerabatan dan bisa ini karena atasan bawahan gitu, hubungan itu gitu. Oke, baik. Baik Pak Kajati, nanti kita akan lanjutkan mengenai netralitas ASN menjelang pemilu 2024 dan juga peran kejaksaan. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Masih bersama kami di Ruang Publik, pemirsa, dan masih dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Ellen Suherlan, membahas mengenai peran kejaksaan menyongsong pemilu 2024. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai netralitas ASN, di mana ASN tidak boleh berpolitik, tapi memiliki hak untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 nanti. Dan untuk ASN yang berpolitik atau ketahuan nih, Pak Kajati, itu apa sih hukuman yang diberikan? Apakah nanti ada tindak pidananya atau hanya hukuman sanksi saja yang diberikan oleh lembaga tempat ia bertugas? Silakan. Nah, ini nanti bisa dilihat nih apa yang dilakukan. Ya. Misalnya, karena kan saya sampaikan sudah jelas bahwa ASN ini harus netral. Ya. Itu undang-undang loh, undang-undang ASN-nya sudah menyampaikan seperti itu ya. Di Undang Nomor 5, kalau nggak salah pasal 14 itu sudah jelas harus netral ya. Nah, kemudian juga banyak peraturan-peraturan ya, baik dari Menpan, kemudian dan lain sebagainya, itu sudah jelas untuk ASN netral. Nah, kaitannya misalnya bagaimana kalau ASN itu tidak netral, apa sih sanksinya? Nanti kita bisa dilihat, misalnya bisa dilihat kalau itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan, Jadi nanti bisa, misalnya kalau dia melanggar undang-undang pemilu, berarti nanti akan diproses untuk undang-undang pemilu, misalnya. Nah, kemudian kalau kaitannya nanti itu kan kita ada mengenai peraturan disiplin pegawai negeri. Ada PP terakhir itu 2021. Nah, itu nanti dilihatnya di mana misalnya. Kalau itu hanya menyangkut disiplin pegawai negeri, ya itu nanti diprosesnya nanti dengan peraturan mengenai disiplin pegawai negeri. Ya, kalau di kejaksaan ada yang namanya Jamwas misalnya, di kita ada Aswas. Nanti diprosesnya itu, ya. Hukumannya ya nanti dilihat dari mengenai PP, mengenai disiplin pegawai negeri. Nah, tapi kalau dia melakukan satu kegiatan dan itu nanti terkena unsur-unsur tindak pidana pemilu, tentunya nanti akan kena hukumannya juga dari undang-undang pemilu. Prinsipnya gitu nanti. Ya. Jadi tergantung apa yang dilakukan gitu. Ya, dilihat dari pelanggaran apa yang dilakukan. Ya, dilihat. Pak Jati, ini kan ASN, pejabat publik itu juga dilarang untuk melakukan politik seperti itu. Nah, seandainya jika ada pejabat publik yang masih aktif menjabat pimpinan daerah seperti itu dan mengajak untuk memilih salah satu paslon atau calon, nah itu seperti apa? Nah, itu tentunya sudah tidak netral kan? Ya, misalnya pejabat publik dia condong ke salah satu gitu. Nah itu jelas tidak netral ya. Nanti kembali itu nanti dilihatnya apakah nanti apa yang dilakukannya misalnya ketidaknetralan itu. Nah, nanti dilihat kalau misalnya menghimbau saja dan lain sebagainya sehingga tidak terkena ke undang-undang pemilu, ya itu mungkin ke yang lain. Kalau dia selaku statusnya ASN nanti kena ke disiplin. Nah, yang perlu diingat bahwa tugas dari ASN itu yang penting ya, yang penting itu. Jadi tugas ASN itu sesuai dengan di Undang-Undang mengenai ASN itu ya Nomor 5 tahun 2014 itu kan ada 3 ya, ya selaku pelaksana ya, pelaksana kebijakan dari pembina. Dalam arti hari ini adalah ASN ini pelaksana dari pemerintah, berarti menjalankan roda pemerintahan ya. Nah ini, yang kedua melayani ya. Berarti pelayanan, melakukan pelayanan ya. Dan yang paling penting inilah yang 3, itu mempererat persatuan bangsa. Nah, inilah tugas ASN ini, 3 inilah yang harus sama-sama kita laksanakan selaku ASN dan kita jaga. Nah, kaitannya dengan tadi ya, kalau ASN tadi contohnya ada satu pejabat, tentunya kalau sudah melakukan seperti itu, ya, berarti tugas itu tidak akan terlaksana dengan baik, ya. Misalnya, kalau dia sudah cenderung ke salah satu, misalnya, ya, cenderung ke salah satu, nah, satu hal misalnya, dia tidak akan melakukan pelayanan ini secara profesional,
Padahal salah satu tugas di pelayanan terhadap publik dalam hari ini ASN itu salah satunya harus profesional dan berkualitas. Ya. Mau profesional seperti apa misalnya? Kalau dia sudah cenderung ke satu, berarti pada saat melayani itu, kalau ke yang satu dia pasti pelayanannya seperti apa, berbeda dengan ke yang lain. Ya. Otomatis ini kan akan terjadi perbedaan pelayanan. Ya. Nah ini yang harus kita sadari semua dari ASN semua itu. Ya kalau sudah seperti itu, ya nanti timbulnya itu kan nanti ada gesekan-gesekan yang lain tentunya. Yang harus kita antisipasi adalah karena kita adalah pelaksana, disampaikan 3 proses itu, jangan sampai pelaksanaan proses pemerintahan ya yang tugas dari pejabat publik ini tidak berjalan dengan baik. Nah, yang harus antisipasi paling utama adalah 3 tadi, yang tugas ketiga itu. Ya, jangan sampai ada kita kan untuk mempererat persatuan ya. Kalau sudah pelayanannya ya istilahnya pilih-pilih, ya pelaksanaan juga pilih-pilih, yang terakhir akan terjadi. Ya kan, keretakan bangsa akan terjadi ya pastilah kan gitu. Nanti ini merasa bahwa saya tidak dilayani yang dengan baik, ini tidak baik, ya nanti ada konflik. Nah ini yang sama-sama selaku ASN yang harus kita sadari lah gitu. Saya rasa bangsa ini harus kita jaga dan kalau kita hanya berpihak itu ya pengorbanan yang terlalu besar lah untuk menjaga keutuhan bangsa ini kan. Baik, gitu. baik. Di kuncinya itu di pelayanan publik seperti itu. Ya, salah Pak satunya Haji. pelayanan publik. Salah ya. satu ada 3 tadi menjalani roda pemerintahan, kemudian juga melakukan pelayanan Hmm. publik yang baik kepada masyarakat dan juga mempererat persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, ini menarik di mana memang Presiden Joko Widodo juga menghimbau kepada semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk kejaksaan sendiri. Kita akan bergeser sedikit. Ini seperti apa peningkatan pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan instruksi Menpan RB juga, Pak? Ya, terima kasih bahwa pelayanan publik memang sekarang yang diinikan oleh pemerintah, ya pemerintah. Kaitannya dengan kejaksaan, kita untuk ya pelayanan itu kita sudah membangun namanya PTSP, samalah ya seperti saya kira lembaga atau kementerian yang lain juga. Jadi kita juga sudah membangun PTSP. PTSP itu pelayanan satu pintu itu sudah ada di setiap Kejari ya, setiap Kejari, sehingga nanti kalau masyarakat datang ke kejaksaan, kita sudah ada tempatnya, semua pelayanannya sudah, dan tidak hanya dengan pelayanan yang kaitannya masyarakat datang ke kantor ya. Tapi kita juga melakukan pelayanan secara online ya, online ya. Mengikuti zaman ya, Pak? Ya, harus dong digitalisasi ya supaya mempermudah. Ya, itulah apa yang sudah dilakukan kejaksaan. Misalnya pengaduan pun ada kita membuat ada kontaknya ya, kontaknya bagaimana misalnya ada satu atau masyarakat yang kurang puas terhadap tidak hanya terhadap pelayanan kejaksaan atau bagaimana perilaku jaksa dan sebagainya. Kami juga sudah punya linknya, nanti mungkin bisa di ini ya, linknya seperti apa. Jadi itu, selain juga pelayanan terhadap masyarakat, ya itu tentunya juga yang paling penting pelayanan masyarakat yang langsung ya. Kita dengan stakeholder juga, misalnya dengan kepolisian. Nah, kepolisian misalnya untuk penanganan satu perkara, kita pun melakukan pelayanan yang baik ya, dalam artian gini, bahwa dalam setiap penanganan perkara kita mempermudah ya, mempermudah proses administrasinya, bukan mempermudah perkaranya nih, jangan salah ya, tapi mempermudah proses administrasinya ya. Misalnya bagaimana dari penyidik ya, untuk sekarang minta perpanjangan penahanan misalnya. Ada di beberapa sudah secara online. Jadi tidak harus datang misalnya kepolisian maupun penyidik yang lain gitu misalnya. Tapi cukup dengan ini menyampaikan secara online saja gitu. Nah, itu salah satunya ya.
Toh pada akhirnya penanganan satu perkara itu gongnya adalah itu pelayanan masyarakat juga. Ya. Karena satu proses, satu tindak pidana tentunya itu adalah ada pelaporan dari masyarakat juga gitu. Oke. Jadi melayani stakeholder berarti juga sama meningkatkan pelayanan terhadap publik. Oke, baik. Artinya kejaksaan sendiri selain berperan dalam melakukan pelayanan publik di bidang PTSP tadi dan Ya. juga ikut serta mensukseskan pemilu 2024 melalui bidang tindak pidana umum, kemudian perdata dan tata usaha negara dan juga intelijen, tapi juga pelayanan publik terus ditingkatkan Ya. seperti itu di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pak Kejati, kita akan rehat sejenak, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Anda kembali bersama kami di Dialog Ruang Publik, pemirsa, dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ini terkait dengan netralitas ASN dan seperti apa himbauan Bapak agar ASN tetap netral pada pemilu 2024 dan juga pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas. Pak Kejati, silakan. Terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, tentunya saya menghimbau tidak hanya kawan-kawan di Kejaksaan, tapi seluruh ASN yang ada di Provinsi Jambi, mari kita sama-sama untuk menjaga netralitas itu berarti kita komitmen komitmen kita selaku ASN untuk, karena apa, dengan netralitas itu tadi sampaikan oleh Omi bahwa tentunya akan meningkatkan kualitas dari pemilu 2024 yang ini sangat luar biasa karena ini pemilu serentak. Dan yang paling penting bahwa kalau kita tidak netral, tentunya juga itu bisa mengorbankan juga kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan-kepentingan bangsa yang lebih besar lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kejati atas himbauan dan juga closing statement-nya agar dapat didengar oleh masyarakat dan terutama ASN untuk tetap netral pada pemilu 2024 nanti. Terima kasih Pak Kejati telah hadir di TVRI Jambi dan juga mungkin nanti ada kesempatan lainnya kita dapat berbincang di Dialog Ruang Publik. Pemirsa, demikian Dialog Ruang Publik kali ini. Saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.